Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Zikri yang bekerja pada klien hari ini. Dimana pertama-tama itu di sini saya akan membantu ibu untuk melakukan persalinan. Ibu yang tenang, jangan khawatir. Dimana di sini saya akan melakukannya itu sebaik mungkin. Apakah ibu bersedia? Baik, bersedia ya bu. Dimana pertama-tama itu kita dengarkan dan juga lihat tanda persalinan step 2-nya. Apakah dia itu ada air ketuban yang pecah, terus juga ada apakah pelebaran dari cervixnya, terus juga apakah ibu ini merasa ada dorongan yang kuat, terus juga merasa tekanan yang meningkat di rektum dan juga di vaginanya. Terus juga kita lihat juga dari perineumnya ini apakah dia itu menonjol atau tidak, dan juga dari vulva dan juga sphincter aninya itu terbuka. Pastikan kelengkapan peralatannya, bahan, obat-obatan esensial untuk membantu persalinan dan untuk mengelola komplikasi ibu dan bayi baru lahir ini. Terus juga pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu. Di sini ada handuk bersih, terus juga ada kain kering dan juga bersih, terus juga di sini ada monoural di mana ada sphygmomanometer, terus juga ada larutan klorin 0,5. Nantinya itu kita akan masukkan ke dalam baskom bersih. Nanti klorinnya itu kita masukin di sini. Sini itu ada dalam airnya, terus juga ada tempat sampahnya, terus juga ada placenta plate-nya, terus juga ada kidney basin, mukus vakum, terus juga nantinya pakai kita itu menggunakan apron, dan juga untuk labor setnya itu sudah kita siapkan. Di sini ada surgical clamp-nya. Setelah itu nantinya itu kita akan menyiapkan ada cocker clamp-nya, terus juga ada episiotomy scisor, terus juga ada umbilical scisor, terus juga ada Foley urinary catheter, terus juga ada umbilical clamp yang di dalam ini juga, terus juga ada surgical glove, terus juga ada spuit, oksitosin, dan juga metil ergometrin. Dimana pertama-tama nantinya itu kita akan memasangkan kainnya ini terlebih dahulu di atas perut ibu ini, dan bahu siapkan untuk resusitasi bayi. Jadi pertama itu kita letakkan di sini terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang satunya lagi kita letakin untuk di daerah bawahnya. Nah, pertama-tama itu kita siapkan terlebih dahulu oksitosinnya ini satu ampul, terus juga dan juga jarum suntik steril. Nantinya kita isi jarum suntik ini menggunakan yang berisi oksitosin menggunakan satu tangan. Nah, setelah itu kita letakkan lagi. Nantinya itu kita memakai apron. Setelah dipakaikan apron, nantinya itu kita lepaskan dan juga simpan semua perhiasan, terus juga cuci tangan menggunakan 7 step. Nah, setelah melakukan cuci tangan, kita akan menggunakan surgical glove untuk tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan internal. Nah, tadi kan oksitosinnya itu telah dimasukin ya, menggunakan glove-nya itu. Nanti kan setelah itu kita kan membersihkan dari vulvanya itu dan juga perineum itu, bersihkan dengan hati-hati dari anterior hingga ke posteriornya. Setelah itu kita itu membersihkan itu dengan kapas atau kain kasa yang dibasahi. Nah, selanjutnya itu nantinya itu jika adanya feses yang mengkontaminasi introitus vagina ini, nanti kita akan membersihkannya itu juga dari anterior ke posteriornya. Nah, setelah itu kita buang kapas atau kain kasanya ini ke tong sampahnya, lalu kita akan mengganti glove yang terkontaminasi tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan bina manual. Kita menggunakan glove kedua-duanya lagi. Nah, setelah itu nanti sarung tangan ini kita akan merendamnya itu di dalam larutan klorin tadi. Kita rendam. Setelah itu nantinya kita akan lepaskan dan rendam secara terbalik dalam larutan klorin selama 0,5 selama 10 menit. Setelah itu cuci tangan. Setelah sarung tangan dilepas, nanti kita lepaskan lagi. Nah, nantinya itu cuci tangan. Nah, setelah itu nantinya itu kita akan periksa denyut jantung janinnya ini atau FHR ini setelah kontraksi ketika rahim rileks. Nanti untuk memastikan detak jantung janin berada dalam kisaran normal sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Dimana nantinya pemeriksaan FHR ini kita menggunakan monoural. Ini kita di fundusnya, nanti kita tunggu selama 5 detik. Setelah itu kita dengar, kita pindahkan lagi selama 5 detik lagi. Nah, setelah itu
nantinya kita akan mengambil tindakan yang cepat jika FHR-nya itu tidak normal, dan juga kita catat hasil pemeriksaan, FHR, semua hasil penilaian dan juga perawatan lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita langsung akan melakukan persalinan, di mana dari pembukaannya ini sudah lengkap, terus juga kondisi janin bayinya ini sudah baik, terus juga nanti ibu posisinya yang benar ya Bu. Nah, selanjutnya itu Bu, di sini saya akan melakukan persalinan, mau dimulai. Ibu kesini mau ditemani sama siapa Bu? Kalau misalkan ada suami ibu, boleh suami ibu disuruh masuk, nanti kita suruh masuk. Tapi untuk anggota keluarga yang lain diharapkan untuk menunggu di luar saja ya Bu. Nah, selanjutnya itu kita tuh nanti ibu nanti ketika adanya dorongan, ibu paksa saja ya Bu, dimana nantinya itu kita akan terus memantau kondisi ibu dan juga janinnya dan juga akan mencatat semua temuannya. Jelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat berperan dalam mendukung dan juga mendorong ibu untuk mendorong ibu untuk mendorong dengan benar. Terus juga Bapak nantinya jika si ibunya ini berkontraksi nanti bantu ya Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu terus juga nantinya itu posisinya itu ibu agak sedikit tegak ya Bu. Terus juga untuk kepalanya itu kalau dagunya ini sampai menyentuh dadanya ini ya Bu ya. Nah, setelah itu nantinya itu nanti duduk atau posisi lain yang dia inginkan, pastikan ibunya ini merasa nyaman. Nanti terus juga posisi kakinya itu diangkat dan juga ditarik sehingga paha menempel dengan betisnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu jika ada dorongan, pandangan ibu itu tetap fokus ke perutnya ya Bu. Nah, selanjutnya itu nantinya itu kepalanya itu tadi seperti tadi yang menekuk. Nah, selanjutnya itu dan juga Bapak nanti bantu untuk mempertahankan posisi dari ibunya ini ya Pak. Nah, selanjutnya itu terapkan bimbing ibu untuk mendorong ketika ibu merasakan dorongan yang kuat. Nah selanjutnya itu setelah itunya itu nantinya ibu nanti kita akan membimbing ibu ini untuk mendorong. Mungkin selanjutnya itu ayo Bu, terus Bu boleh. Nah, lanjutkan. Nah, nantinya ini tangan yang satunya ini nantinya itu kita akan letakin di dekat sela-selanya ini. Setelah itu yang satu lagi itu bantu untuk menahan dari kepala bayinya ini. Nah, setelah kepala bayinya ini keluar, nah setelah keluar nantinya itu untuk mengeluarkan bahunya itu kalau misalkan kita ingin mengeluarkan bahu yang anteriornya ini terlebih dahulu, berarti kita akan menarik dari bawah seperti ini. Nah, setelah keluar nantinya kalau yang bahu satunya lagi berarti kita tarik ke atas. Nah, setelah udah keluar semuanya, nantinya itu ketika ibu ini tidak ada kontraksi lagi, boleh beristirahat terlebih dahulu. Nanti ketika ada kontraksi selanjutnya itu ibu boleh kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya setelah itu nanti kita akan merujuk jika janin belum atau tidak akan lahir setelah mendorong selama 60 menit atau premigravid, dia itu adalah hamil pertama, terus juga atau 30 menit atau dia itu bukan hamil pertama. Nah, selanjutnya itu nanti beri ibu ini asupan cairan yang cukup per oralnya atau minum. Nah, juga nanti kita akan dukung mendorong ibu pada saat mendorong dan perbaiki cara mendorongnya jika jalannya itu tidak tepat. Terus juga bantu ibu dalam mengambil posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Terus juga sarankan keluarganya untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada ibu ini sendiri. Bapak nanti tolong dibantu ya Pak untuk ibunya ini. Terus juga nantinya itu jika kepala bayinya ini telah sampai di bawah panggul, nanti bisa dikeluarkan seperti tadi. Nah, setelah itu nantinya itu kita cek lagi. Terus juga kita akan mengenakan surgical glove di tangan yang kedua. Nah, setelah itu setelah kepala bayi crowning pada pembukaan vulva, lindungi perineum dengan tangan kanan tadi ya, seperti tadi. Terus juga tangan kiri mengamankan kepala bayinya yang tadi untuk menahan posisi defleksi kepala dan juga membantu kepalanya itu untuk dilahirkan atau regen manuver. Terus juga minta ibu untuk perlahan-lahan mendorong atau bernapas yang cepat Bu, dorong lagi Bu. Terus juga nafasnya itu juga dicepetin ya Bu. Nah, untuk selanjutnya itu dengan lembut nantinya gitu kita akan men-swab wajah dan juga mulut dan juga hidung bayi dengan linen atau kain basah dan juga bersih ya Pak. Terus juga setelah dia dilahirkan nantinya itu kita periksa dari
tali pusarnya jika dia itu melilit longgar dari lehernya ini, maka nantinya itu kita kencangkan tali pusar di dua tempat dan potong di antara dua klem. Nah setelah itu nantinya posisi bayinya ini kita letakin di posisi bayinya ini, nantinya itu kita letakin di atas perut ibunya ini sendiri. Jadi nantinya itu kita letakin di sini. Nah setelah kita letakin nantinya biar dia itu kulit ke kulit. Nah setelah itu nanti tunggu kepala bayinya ini melakukan spontaneous outer axis rotation. Nah setelah itu ketika setelah keluar nanti kita akan menggerakkan kepala dengan lembut ke bawah dan distal sampai bau anterior muncul di bawah pubik. Nah setelah melahirkan kedua bahu, tubuh dan anggota badan bayi mengikuti bertutur dengan cara sungguh. Nah nanti letakkan bayinya ini di atas letakkan bayinya ini di perut ibu. Terus juga nantinya kita akan menilai bayi yang baru lahir itu sendiri. Nah selanjutnya itu nanti kan kita akan mengeringkan tubuh bayinya ini. Setelah kita keringkan dari wajah, kepala dan juga bagian tubuh lainnya, membersihkan kecuali dari tangannya tanpa membersihkan verniknya. Nah setelah itu setelah kita bersihkan ini, nanti kita buang, kita ganti dari kainnya ini menggunakan kain yang bersih lagi. Setelah itu nanti kita periksa lagi, kita pastikan bahwa di dalam rahimnya ini sudah tidak ada bayi yang lain. Nah selanjutnya setelah itu nantinya ibu akan disuntik menggunakan oksitosin ya Bu, untuk kita berikan antiseptik terlebih dahulu sebelum melakukan suntik. Nah setelah itu kita akan suntik. Setelah suntik nantinya itu kita akan menyuntik oksitosin 10 unit intramuskular dalam atas paha distal lateral atau distal lateral sepertiga. Nah selanjutnya itu setelah kita akan lakukan penyuntikan, nantinya 2 menit kemudian setelah melahirkan, jepit tali pusar sekitar menggunakan klem. Nah ini kan tali pusarnya tadi ya. Nah kita jepit terlebih dahulu tali pusarnya. Nah setelah kita jepit, nah nantinya itu ke arah distal tali pusar, nanti dan jepit lagi tali pusar pada distal 2 cm dari klem pertama dengan arterial klem. Untuk klem selanjutnya ini. Nah setelah itu setelah kita tahan 2 cm nya, nantinya itu kita akan memotong dari tali pusarnya ini. Kita akan memotong dari tali pusarnya ini. Nah setelah kita potong, nantinya itu kembalikan bayinya ini ke ibu sehingga terjadi kontak kulit ke kulit. Lalu kita akan letakkan bayinya di atas perutnya, di dada ibunya, terus juga luruskan bahunya agar bayi menempel di dada atau perut ibunya. Nah setelah itu kita akan menjaga kepala bayi dan antara payudara ibu dengan posisi putih payudara yang lebih rendah. Tutupi ibu ini dan juga bayinya dengan selimut hangat dan letakkan topi di kepala bayi. Selanjutnya itu nantinya itu kita akan mengeluarkan dari tali pusatnya ini. Kita keluarkan dengan cara nantinya itu kita tegangkan dari tali pusatnya ini. Setelah kita tegangkan, nanti kita akan menggunakan cara yang diputar. Nah selanjutnya itu setelah dikeluarkan, nanti kita akan meletakkannya kembali. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum.